Dan kita memberi temanya itu kebahagiaan yang sejati. Namun sebelumnya marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara bergantian, maksud saya akan membaca ayat yang pertama, ibu-ibu sekalian membaca ayat yang kedua, kita nanti akan akhiri di dalam ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar kebahagiaan yang sejati. Rupanya ada kebahagiaan yang semu, ada kebahagiaan yang pseudo, tidak asli, tidak genuine. Kebahagiaan yang sejati dipertunjukkan di dalam firman Tuhan. Mazmur pasal pertama diyakini sebagai mazmur permulaan untuk mengerti semua kitab Mazmur yang ada 150 pasal itu. Begitulah para ahli teologi menyimpulkannya. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan. Mazmur pasal pertama ini menyatakan bentuk kebahagiaan yang berbeda. Bentuk kebahagiaan kalau didefinisikan dengan definisi yang diberikan oleh orang-orang di luar sana, bisa saja sangat berbeda sekali. Nah, kebahagiaan itu sendiri adalah sesuatu tindakan melakukan firman Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bukan diukur oleh apa? Oleh perasaan kita atau keinginan-keinginan kita. Ada lagu yang sangat-sangat terkenal bagi orang Batak. Anak kokido hamoraun diau merhui-hui pe katanya asal masih kola sa tibo-tibona anak koki. Jadi bagi dia adalah segala-galanya anaknya. Kalau berhasil itulah yang membahagiakan dia. Kebanyakan di antara kita orang tua yang sudah mulai agak berumur, begitulah penilaiannya. Segala sesuatu diperbuat. Seorang ibu saya pernah melihat dia begitu berjuang, bahkan memperhatikan dirinya pun sepertinya tidak ada lagi untuk memperhatikan diri, supaya semua bisa apa? Terfokus kepada anaknya. Pada saat-saat tertentu, tentu itu adalah benar. Saya mengingat seorang ibu yang melahirkan saya. Kami tinggal di Pajak, lalu dekat Pajak, Onan lah namanya itu, di Sidikalang. Itu biasanya ya seperti mie gomak, tapi tidak persis mie gomak yang lain. Kalau di Sidikalang itu versinya agak berbeda. Tetapi ibu kami ini, mama kami ini senang sekali dia membawa itu kepada kami. Lalu anak-anaknya berebutan, biasalah. Tiba-tiba kami bertanya, nggak dong di oma udah makan kah mama? Tuan, asal mau ngomong. Kami tahu dia tidak makan itu. Lalu kita agak menyesal, tetapi namanya anak yang rada-rada bandel, menyesalnya. Sorry lah mak ya. Oh iyalah ya. Jadi agak rindu saya dengan mama sekarang. Begitulah seorang mama ya. Karena dia tahu bahagianya dia, yang membuat dia bahagia anak-anaknya pokoknya udah makan, udah senang, bisa baik-baik, bisa sehat-sehat. Pada saat tertentu seperti yang saya katakan tadi, tentu tidak salah lah hal-hal yang demikian. Kalau kita sambung misalnya Nahum Situmorang itu menyanyikan itu,
meragam-ragam katanya keinginan orang. Hamoraun hagabeon hasangapon. Idu diluluin adeba, kekayaan itu, pangkat itu, dan banyak keturunan itu. Itulah yang dicari oleh orang lain. Ada juga kalau namanya viral, yang penting bagi dia asal mater berita guarna, itulah bagi sebagian orang. Tetapi bagi saya berbeda. Aku hanya mengharapkan cintamu, itu namanya juga gombal ya. Begitulah Nahum semua orang menggambarkan. Nah, kalau kita simpulkan berarti kita bisa semua berbeda apa keinginan-keinginan kita, apa yang membuat kita bersuka, apa yang membuat kita bahagia. Kalau itu istilah bahagia, maka kita ini pasti semua berbeda-beda. Lain orang lain. Semalam itu Nahum pun memberikan menunjukkan sebuah video dan kami lucu, saya kira itu ada konten karena memang cara videonya juga udah teratur kan. Tapi seorang ibu marah-marah kepada suaminya mungkin yang terlambat bangun. Sebenarnya masih azan berarti kan masih mungkin sekitar jam 4 lah ya. Jadi sengaja dibuat azan itu jadi sekitar itulah dari mana semalam belum bangun lagi sekarang semua ini malah semua di rumah ini. Begitulah kira-kira ibu ini merepot. Lalu dia ditarik itu selimutnya, tetapi tiba-tiba rupanya bapak itu menggulingkan badannya lalu menyodorkan sekepok uang. Itu maksud kamu nggak jangan terlalu lama tidur. Ya udahlah tidurlah ya. Hidupkan AC. Jadi dia pencet itu hasil lagi. Dipanggillah anaknya. Jangan ganggu ya, bapak masih tidur. Ya, dengan gamblang sekarang ibu-ibu ini sudah lebih terbuka. Bahagia mularok tingkat toko. Mularok muruk dah begitulah. Jadi uanglah yang membuat dia sungguh-sungguh menikmati hidup ini. Sekarang ini sudah begitu vulgar, artinya dulu malu-malu seorang ibu mengatakan itu, tapi sekarang itu kalau ada uang di kantong senang-senang aja nya kau. Soalnya merungut-rungut tuh kayak enggak cerah lah. Kalau holanarok kepek ikat kotor cerah deh indah kan. Ini sekarang ini kan sudah lebih ekspresif lah, enggak seperti dulu agak-agak dibatasi. Tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa memang itu beragam. Apa yang membuat kita bahagia? Iya, ibu yang di depan ini goitan, mungkin pengalaman lah ya. Nah, pemazmur ini membuat 3 bagian di dalam kitab Mazmur. Ini yang pertama, dia melarang, dia menegatifkan, dia membuat sesuatu, jangan lakukan ini. Inilah yang membuat engkau bahagia. Inilah yang membuat engkau akan mengalami sukacita. Yesus mengatakan itu kepada murid, jangan khawatir, bersukacitalah dalam hidupmu. Semuanya itu Pak Tobing sering sekali mengatakan, odeng itu akan diberikan kepadamu, pemberian-pemberian itu akan diberikan. Marilah yang pertama di dalam hidupmu mengerti inti kebahagiaan itu bagaimana. Pemazmur pasal yang pertama itu ada 3 yang langsung disebut itu. Itu ayat yang pertama. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau pemazmur itu langsung berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk. Berjalan dalam apa? Dengan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Itulah yang berbahagia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata di sini fasik itu saya sengaja buat di dalam bahasa aslinya Ibrani itu. Saya periksa dia, orang-orang yang selalu menganjurkan kita ke jalan yang menyimpang dari Tuhan. Orang fasik ini belum tentu juga tidak tahu firman Tuhan. Tetapi orang fasik ini adalah orang-orang yang selalu mendorong kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Banyakkah orang-orang di sekitar kita seperti itu? Banyak. Jadi kita tidak boleh berjalan karena nasihat orang fasik. Dari manakah kita tahu kefasikan itu? Nanti dijelaskan oleh pemazmur itu dari firman Tuhan. Nanti 2 baru kita lihat itu. Mereka selalu memberikan alternatif yang lain sepertinya benar. Bukankah saat ini kita sudah sering mendengarkan
jujur itu baik, terlalu jujur kebujur. Kebujur itu maksudnya bahaya. Jadi jangan terlalu jujurlah. Jadi nasihat-nasihat seperti itu sepertinya sudah mengakar di tengah-tengah kita. Jadi jangan terlalu baik. Pertanyaan, adakah kelompok yang terlalu baik? Tidak ada terlalu kalau untuk baik. Dan dibarengi dengan kalau sudah terlalu memang salah. Tetapi ketika itu dikenakan kepada baik, tidak ada yang terlalu baik. Tiruan kita, contoh kita jelas, bukan yang lain, tetapi teladan kita Yesus. Kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu tanda kutip, maaf, itu adalah suatu kesalahan, itu adalah kebodohan yang dilakukan oleh oleh Yesus. Memang dunia ini menganggap apa yang dilakukan Yesus itu bodoh. Itu dalam 1 Korintus pasal yang pertama sampai kedua dibahas oleh Paulus. Memang yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kebodohan oleh dunia ini. Tetapi beranikah kamu berkata dengan membela sikapmu yang merasa terlalu baik itu, mengatakan Yesus itu bodoh? Sekarang itu menjadi itu pertanyaannya. Jadi kita jangan mau didorong, dibawa oleh prinsip-prinsip dunia ini yang seakan-akan benar. Kepada kami laki-laki ini selalu ada itu perkataan, oh iya makan Kentucky enak, tapi tiap hari makan Kentucky mana enak, bosan lah. Kemana kira-kira itu maksudnya? Supaya selingkuh, jajan laki-laki. Kalau ibu di rumah sih cantik, bagus, tapi kalau tiap hari bagaimana? Itu kata-kata itu bisa saja muncul. Lalu iya juga sih kata laki-laki yang tidak bermoral, yang mengikuti jalan orang fasik. Di sekitar kita bisa saja ada ini. Ya, toh meda si burju baik kali kau. Hapas-pas masuk ini supaya jangan somal seperti itu, harus perlu dibalas juga itu. Kejahatan dia harus perlu juga itu. Kadang itu bisa juga benar juga. Kita tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan kata-kata yang luar biasa dan agung itu. Kalahkanlah kejahatan dengan, sekali lagi, kuat dulu. Kalahkanlah kejahatan dengan, di luar itu fasik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seakan-akan benar, itulah yang ingin ditawarkan oleh dunia ini. Dan mau tidak mau, anak-anak Tuhan ikut di dalam nasihat-nasihat fasik itu. Kita berjalan, kita melakukan aktivitas, kita melakukan sesuatu. Karena apa? Dorongan daripada nasihat-nasihat orang fasik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang yang berjalan karena nasihat dukun. Saya kira tidak lagi di antara kita, tapi itu perlu juga saya bicarakan. Mas Mongono, inilah yang benar, inilah yang benar. Itu anakmu itu sedang diguna-guna, itu bawalah kepada orang pintar. Kebetulan saya melayani dukun 2 kali berturut-turut dalam 1 bulan ini. Udah meninggal, dua-duanya meninggal. Setelah saya layani, saya putuskan semua, saya bakar. Banyak sekali saya minta tolong dengan teman-teman di sini supaya berdua untuk itu. Bukan ini, karena itu gambarnya memang mungkin saja ibu-ibu kenal, karena itu di Medan ini. Lalu apa? Saya mau mengatakan, ini sering sekali juga dukun ini menjadi petunjuk bagi kita. Petunjuk untuk melakukan sesuatu. Lau majo tu kuburan nyopungmu. Nanti untuk memberangkatkan anak-anak ini. Sekarang ini adalah musim-musim memberangkatkan anak. Kami di kampung itu biasanya dulu akan diperlengkapi dengan sesuatu yang seperti itu. Ada yang disisipkan itu di ikat pinggangnya. Ada yang disisipkan di mana? Karena nasihat orang fasik, nasihat dukun ini, itulah yang membuat dia melakukan itu. Hari ini kita diingatkan, siapa yang mau berbahagia, siapa yang mau diberkati, jauhkanlah nasihat-nasihat orang fasik. Nasihat yang harus kita dengar ialah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun itu seakan-akan berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, dengan keinginan-keinginan kita. Kita harus memaksa diri, kita harus menyatakan kepada diri kita, tidak. Ada firman Tuhan yang berkata, aku harus berjalan sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Amin? Amin? Jadi jangan mau ibu-ibu terbujuk. Gampang kali ya membujuk kita.
untuk melakukan yang fasik. Seperti yang tadi, dibuat dulu jalannya, seakan-akan benar. Begitu tutup, betul juga itu. Lalu kita melakukannya. Ibu sudah berjalan karena nasihat orang fasik. Dia tidak memikirkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang harus kita jalankan, baik di dalam hidup kita, baik itu di dalam semua pelayanan kita, kita harus melakukannya. Jangan karena nasihat orang fasik. Standar atau alat untuk mengukur itu apa? Firman Tuhan. Nanti bagian itu baru dibicarakan oleh pemazmur. Dalam hal ini Daud, baru nanti akan dibicarakan. Tetapi bagian pertama ini perlu ibu-ibu tahu bahwa jangan berjalan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri seperti I stand. Kan ada seperti sekarang, aku NKRI, aku berpihak kepada ini, ya, aku berpihak. Nah, kita harus berdiri di dalam kebenaran. Dalam semua pilihan-pilihan kita, maka ketika sesuatu itu salah, maka kita tidak boleh berpihak kepada dia. Mungkin saja itu keluargamu, mungkin saja itu orang dekatmu, mungkin saja itu pendetamu, mungkin saja itu Ramlan yang sedang berbicara ini sekarang, mengatakan sesuatu yang salah. Sungkan juga lah kalau agak-agak berbeda dengan Pak Ramlan. Jangan berdiri di apa? Di pihak orang berdosa. Ibu-ibu harus tetap pilih mana kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Tidak peduli mau siapa itu. Kalau salah dia, jangan ibu-ibu berdiri di situ karena sungkan, karena segan dan lain-lain itu, atau karena cari keuntungan. Jangan pernah berdiri di sana. Ibu-ibu harus tahu, aku harus berpihak kepada kebenaran. Kebenaran adalah ini, maka saya harus pilih itu, bukan yang salah. Sering sekali kita tergoda, sama seperti yang berjalan dengan nasihat orang fasik tadi. Kita berdiri atau berpihak, memihakkan diri atau menyatakan aku pihak ini, pihak yang berdosa itu, karena keinginan-keinginan daging, keuntungan-keuntungan kita, atau seperti yang tadi, ada hal yang lebih besar mungkin akan mempengaruhi hidup kita kalau kita tidak menyatakan kebenaran. Teman-teman kita di dunia yang sekuler ini, di kantor-kantor, di mana-mana mengalami pergumulan ini. Apalah daya dia seorang karyawan biasa, lalu bosnya akan mengambil suatu keputusan, di mana keputusan ini dia tahu bahwa itu salah, melanggar hukum, merugikan negara, merugikan banyak orang, dan itu sangat mudarat nanti hasil daripada keputusan itu. Dan saya selalu bergumul dengan adik-adik yang masih muda itu, mereka menceritakan itu kepada saya. Dan saya katakan, berani enggak kamu mengatakan tidak? Iya Pak, iya Bang, ancamannya dikeluarkan dari kantor. Ancamannya saya nanti kesulitan untuk naik jabatan. Ancamannya apa lagi? Ancamannya kemungkinan saya akan dipindahkan ke daerah terpelosok. Banyaklah. Ibu-ibu lebih banyak tahu mungkin dari saya istilah-istilah yang diberikan ancaman. Hari ini kita diberikan pilihan, siapa yang mau berbahagia? Kita harus memilih yang benar, mengatakan tidak kepada jalan orang berdosa. Tidak berdiri di situ, tidak berpihak di situ. Kita harus mengatakan tidak untuk jalan-jalan orang berdosa. Di keluarga besar, karena sungkan, segan, maka kita katakan, saking segannya dengan mertua. Saya belum berbicara tentang teknik mengatakan kepada mertua, itu bukan sekarang memang. Tetapi terkadang kita bisa terbawa
dengan mengiyakan yang salah itu. Berdiri di jalan orang berdosa, berpihak kepada orang pendosa, itu maksudnya, berdiri di situ. Tahu? Karena rasa sungkan. Sungkan itu harus lebih sungkan kepada Tuhan daripada kepada siapapun. Amin. Anda bisa sungkan kepada atasanmu, kepada mertuamu, kepada siapapun, tetapi mengapa tidak sungkan kepada Tuhan? Maka di situ pertaruhan. Kita harus memilih itu. Lalu firman Tuhan ini, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pilihan-pilihan kita dan di mana kita berpihak menunjukkan sesungguhnya siapa kita ini. Anda bisa tidak menjadi populer, Anda bisa menjadi tidak dihargai, Anda bisa menjadi terusir, bisa rugi dan lain-lain karena pilihan-pilihan ini. Seperti yang saya katakan tadi, seperti pergumulan-pergumulan adik-adik. Barangkali ibu-ibu yang bekerja di profesi masing-masing pernah mengalami seperti yang saya katakan tadi. Tetapi itu sekarang lebih banyak dialami oleh pemuda-pemuda yang baru bekerja. Lalu mereka masih mempertahankan idealismenya, terbentur dengan bosnya, terbentur dengan sistem yang sudah korup selama ini. Dan lihatlah apa dampaknya. Orang Kristen bisakah menjadi sinar atau cahaya di tengah-tengah negara kita ini? Maka hitunglah para koruptor itu. Presentasi orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen, lalu presentasi berapa koruptor di Indonesia ini. Tidak jauh beda. Artinya apa? Sama. Kalau ada penelitiannya, adakah signifikansi daripada pengajaran Kristen terhadap perilaku korup? Maka jawabnya 0. Maka harus berdiri menyatakan kebenaran. Aku harus berdiri dalam kebenaran. Semua korup kok. Lalu kita disuruh kayak, kau nanti jadi kibus lah kalau kau sendiri tidak ambil. Itu resikomu, bukan resikoku, katakan saja begitu. Saya tidak perlu menghadirkan seorang sosiolog di depan ini kepada ibu-ibu. Mengapa kemiskinan ekstrim terjadi kepada beberapa tempat dan orang di Indonesia ini? Tahu apa yang membuat itu? Koruptor. Dan koruptor ini biasanya adalah orang-orang yang dihormati. Maka penghormatan kita harus kita ubah mindset kita ini. Karena itu adalah pengaruh sosial yang kita perbuat sendiri. Di kampung kita, di mana-mana, orang yang pas-pasan, orang yang berada, walaupun dia terhormat, walaupun dia itu menjaga hidupnya, tidak begitu dihargai. Tahu yang dihargai siapa? Orang yang punya uang. Dan kondisi itu membuat orang, uanglah segala-galanya. Jadi jangan kita kira kita tidak punya andil di dalam hal-hal ketidakbenaran ini. Koruptor ini merajalela karena memang penghormatan orang, gampang sekali itu kita lihat itu. Kalau belum datang si yang hebat itu, tapi Sokin naik. Kalau orang yang biasa aja belum datang, ngamat dah poti meh. Tidak begitu penting. Dan bagaimana banyak ya penghargaan-penghargaan yang tidak harusnya kita ucapkan. Kita tidak anti dengan kekayaan, tentu tidak. Tidak anti uang, siapa anti uang, enggak. Tetapi kita harus menjalankan kebenaran. Amin. Itulah yang berbahagia. Dia berani mengatakan, enggak, biasa saja, sama begini. Bukankah itu yang dibicarakan oleh Yakobus dalam suratnya? Jangan kamu memandang muka, kata Yakobus. Jadi kalau udah orang yang hebat, kamu suruh ke depan. Kalau orang, tubudi. Yakobus katakan, Tuhanmu mau menciptakan mereka sama. Aku mengingatkan kamu, jangan berperilaku demikian. Apa yang saya maksud? Kondisi yang tadi orang memilih tidak lagi berdiri di dalam kebenaran, justru berdiri di dalam jalan orang berdosa. Kenapa?
penilaian dan sistem nilai yang kita buat di masyarakat ini itu sudah negatif. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus lebih menghargai orang berintegritas daripada yang lain. Amin. Buatlah itu di tengah masyarakat. Maka orang pun akan mulai, oh tidak, bukan ini rupanya. Baru-baru ini, semalam, itu direktur Pertamina itu yang ditangkap 9 bulan. Lalu dia semua lagi salah. Ya, saya bilang sama Bapak Cia, ya, koruptor disalami begitu. Masih saya kira akan diulang-ulang lagi. Coba Metro atau TV One, pasti akan diulang-ulang lagi. Di Pegadaian ini, koruptor, kok kayak artis dia. Lihatlah cara penilaian kita. Hah? Saya tidak sedang mengatakan pencuri ayam itu adalah baik, bukan. Tapi coba diketahui pencuri ayam, lalu dibalik sampai banyak mati. Kita harus berdiri dalam jalan orang benar juga, bukan orang berdosa. Pak Asik tadi nasihatnya, karena nasihatnya itu ya. Jadi kalau untuk orang nasihat itu orang fasik, kalau berdiri berpihak itu orang berdosa. Jadi maksudnya orang nggak benar, orang berdosa. Justru di situ kita berpihak. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu pengejek, tukang gosip. Kira-kira itu deh. Jadi ini ibu-ibu ini bisa sudah sangat-sangat menderita ini. Ya, mereka adalah kebahagiaannya. Jangan duduk, sekarang jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada satu ini saya bacakan sekalian karena rupanya tadi terlalu kecil, jadi saya mungkin ibu-ibu nggak bisa baca. Tapi kita lihat dulu cerita ini, cerita yang kita lihatnya. Ini mungkin nggak bisa terlihat ya, tapi inilah ceritanya. Lihat ibu-ibu kerbau yang di atas. Lalu tidak lama kemudian, ini yang saya maksud ya, kerbau ini tidak lama kemudian ini dia. Ini pemiliknya mau motong itu, udah putus lehernya. Nah, saya buatlah di sini. Rupanya ini ada dramanya. Ada dramanya ini. Mengapa? Beginilah rupanya ceritanya ya. Ini dia. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing. Ini seekor anjing. Dan kerbau berkata, temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, perhatikan ya, kalau boleh besok aku mau istirahat sehari aja. Anjing yang lucu ini kemudian bertemu dengan kucing. Anjing pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, tadi saya ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Masih pas. Tapi ditambah sedikit. Sudah sepantasnya. Sebab bos kasih pekerjaan terlalu berat bagi kerbau. Sampai di sini masih ada interpretasi daripada si anjing ya. Mungkin terlalu berat. Masalahnya si kucing ketemu lagi dengan kambing. Kucing lalu cerita pada kambing begini, kerbau komplain, bos kasih pekerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia nggak mau kerja lagi. Ya. Tapi coba lagi. Nah, kambing ketemu dengan ayam. Kambing pun bertemu ayam dan dia bilang, kerbau nggak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan di tempat yang lebih baik. Lalu rupanya ayam ketemu dengan monyet. Ayam pun
berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, kerbau nggak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain untuk dan melarikan diri. Begitulah kata si ayam. Saatnya monyet cerita sama tuannya. Saat malam monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalin bos untuk kerja di bos yang lain." Lihatlah, sedikit-sedikit tambah kata itu, dan inilah yang terjadi. Matilah kerbaunya, bukan korban Idul Adha hari itu, ini memang mati. Padahal kan gagah sekali nih, ini ya, gagah ini. Tahukah kita apa yang dikatakan oleh kerbau tadi? Nah, saya buat di sini. Mendengar ucapan itu bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli kerbau, perhatikan. Inilah, "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak sekali perkara baik di gereja, baik di persekutuan, kumpulan marga, kumpulan arisan, apapun bisa pecahnya besar sekali. Sebenarnya bukan karena masalahnya besar, tetapi karena berurut ini, tambahan-tambahan kata-kata ini. Apa maksud si anjing kita tidak tahu. Mungkin si anjing masih menafsirkan, ya mungkin si bos terlalu besar. Tetapi kucing berkata, "Oh, bos itu kejam, terlalu banyak itu." Kambing menambahinya, tidak mau lagi dia kerja pula. Sudah terlalu berat itu. Lalu ayam menambahi, monyet menambahi. Lalu apa yang terjadi? Korbannya adalah kerbau yang polos itu. Adakah orang-orang di sekitar kita yang karakternya itu terbunuh? Karena apa? Karena perkataan di sekitar kita. Adakah gereja akhirnya itu pecah sampai sekarang? Kedua belah pihak merasa baik, benar, dan terus menerus kami yang benar. Waktu kita gelarai, jangan, nggak boleh begitu. Ada orang yang netral, nggak boleh netral, harus berpihak kepada yang benar. Seakan-akan firman Tuhan, tetapi hanya sebenarnya dia hanya ingin memuaskan hasratnya saja. Lalu dia menarik siapa yang bisa dia tarik. Dan kalau ada orang yang berlawanan dengan dia merasa bahwa mereka itu adalah anti dengan kelompoknya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Pencemooh itu waktu mengungkapkan dirinya seakan-akan sempurna, kan? Gitu aja nggak bisa, seakan-akan dirinya sudah sempurna. Masa seperti itu? Seakan-akan dirinya tidak seperti itu lagi. Dan banyak kata-kata yang bisa membuat kita terhanyut lalu memecah belah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan siapa yang mau ingin bahagia. Firman Tuhan berkata, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Saya berpikir-pikir ada ungkapan orang Batak, "Dang di ida mata di ida roha." Waktu saya selidiki kira-kira itu apa maksudnya. Dia mau menafsirkan apa yang dia tidak lihat. Terkadang itu bisa benar. Katanya insting perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi saya mau mengingatkan ibu-ibu, itu pun bisa salah. Maka jangan persoalkan yang kamu tidak tahu. Saya tidak mengerti itu. Anda harus polos, Anda harus mengatakan apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat, itu saja. Jangan ditambah seperti anjing, sedikit saja sih ditambahnya. Mungkin bos terlalu banyak memberikan pekerjaan berat sama dia. Dia mau mulai memasukkan interpretasinya terhadap keadaan kerbau. Lalu berkembang. Bukankah itu adalah sebuah kesalahan? Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda sudah mulai seperti itu, hindarilah. Ada waktunya bagi kamu menasihati, janganlah seperti itu. Kita tidak tahu apa keadaan sebenarnya. Bukankah kalau ada bersalah misalnya Tuhan katakan panggil saja.
Lalu berbicara dengan dia 4 mata. Kalau tidak bisa 4 mata, lanjutkan dengan hal yang lain dan seterusnya. Itu adalah cara yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Daripada memperguncingkannya, firman Tuhan katakan, jangan duduk di tempat pencemooh. Amin. Ibu-ibu, 3 hal ini dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, bagian anjuran. Tadi kan larangan. Ini dia. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur menggabungkan ayat 1 dan ayat 2 dengan kata tetapi. Berarti kan kontras. Kalau bagi ayat 1 itu adalah harus dihindari, maka ayat 2 harus dilakukan. Maka disambung dengan tetapi. Tetapi itu menunjukkan adalah kebalikan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus berkata demikian, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa yang mau berbahaya adalah yang membuat firman Tuhan itu menyenangkan dan menyegarkan bagi dia. Makanan kan? Kata Yesus, makananku ialah enak, menyenangkan dan bermanfaat. Saya ambil aja ini tadi dari mana? Dari internet ya. Jangan bilang, kurasa ini menu Pak Ramlan tadi di foto di rumah. Oh, nggak pernah lah. Kenapa sebanyak ini mau makan di mana ini ya kan? Saya ambil aja dari internet, jadi hasil dari internet lah. Mengapa makan? Ada 2 ini yang saya buat. Ini yang pertama ini udah olahraga, ini candu lah ya, narkoba lah ya. Tapi kembali dulu kita ke sini. Makanan itu 2 minimal sifatnya. Yang pertama memang makanan kita butuhkan kan? Iya kan? Kita butuhkan. Makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lepas jangan dulu kolesterolnya dulu. Jadi ininya dulu, manfaatnya. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa makan lagi, udah susah itu ya kan? Dulu kalau sakit di kampung indikasi bahwa sudah sehat di situ. Ngabui makan, enggak, oh malu namanya kan, iya kan? Kalau udah bisa makan, udah sembuh lah itu. Mau apapun sakitnya, udah bisa makan, udah mau sembuh lah itu ya kan? Iya kan ini memang betul. Maka di kampung itu mungkin karena banyak penyakit di situ karena kurang gizi. Ada istilah itu, laku si panganan si pada usaha. Jadi kalau kita doyan makan, penyakit pun akan pergi. Sekarang justru balik. Laku makan justru kolesterol ya kan? Tetapi karena dulu kekurangan zat makanan, jadi kalau makan banyak dia berarti sehat. Nah, kira-kira. Jadi memang makanan itu perlu, tetapi juga menyenangkan. Itulah sebabnya sekarang ini kalau kuliner, kalau jalan-jalan itu nggak hanya lagi tempat, misalnya ke Danau Toba, lihat-lihat pantai, ya kan gitu dulu kan? Itu destinasinya, view-nya apa? Gunung, danau atau laut, ya kan begitu kan? Sekarang ibu-ibu enggak lagi. Jadi kuliner makanan itu pun sudah menjadi tempat wisata, benar ya? Di mana? Makan enak. Jadi rupanya itu menyenangkan. Betul juga menyenangkan itu makan. Ya, lepas jangan dulu kolesterolnya ini banyak kali nih Pak Ramlan ini mau makan kolesterol, enggak. Tetapi semua kita suka makan. Jadi rupanya kita harus menempatkan diri kita kepada firman Tuhan itu memang menyenangkan. Boleh? Saya pernah berbicara itu di tempat ini. Ibu-ibu yang mengajak anak-anak ibadah di rumah harus belajar bagaimana supaya anak-anak itu merasa senang dengar firman Tuhan. Jangan dibuat ini tertulis ini begini, anak-anak pun begini. Jadi satu ketegangan lalu mereka itu bukan menganggap ini adalah sebuah sukacita, tetapi setiap ibadah adalah ibadah penyiksaan bagi mereka.
Disinilah tempatnya orang tua untuk melampiaskan kekesalannya. Disinilah orang tua melampiaskan marahnya. Karena firman Tuhan kan gak bisa dilawan anak-anak kan. Firman Tuhan berkata. Apakah begitu? Harusnya tidak. Harus dibuat menyenangkan. Maka Tuhan Yesus katakan makananku. Jadi kesenangannya adalah melakukan Taurat Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba cek dulu sekarang ini. Sudahkah firman Tuhan menjadi kesenangan kita? Saya kira kita ini terindikasi iya. Itulah sebabnya hujan pun kita tumpu. Ibu-ibu yang jangan dikatakan yang enggak hujan enggak datang, enggak senang firman Tuhan, bisa aja lebih parah dari kita ya, bukan. Tetapi contohnya saja hujan saja kita tumpu ke sini. Itu indikasi bahwa memang kita sudah menyenangi firman Tuhan. Jadi harus senang. Tetapi ibu-ibu tahu itu bermanfaat. Jadi makanya orang-orang yang sudah dalam Tuhan, dia senang baca firman Tuhan. Dia senang merenungkan firman Tuhan. Dia senang mendalami firman Tuhan. Kalau di kampus-kampus dulu kami itu selalu ada itu namanya proyek ketaatan. Itu bukan hanya reading, tetapi dia harus merenungkan, harus buat itu teduhnya. Nanti kumpul kita PA ditanya oleh pemimpin kelompoknya, apa tadi saat teduhmu, Dik? Ada ayat hafalanmu? Oh, dulu kita harus ada ayat hafalan. Kelompok-kelompok PA sekarang, masihkah ada ayat hafalan itu? Dibuat ayat hafalannya. Lalu kan bahan-bahan PA itu memang begitu kan? Minggu ini menghafal ini, minggu depan sudah ada hafalan baru, sementara hafalan yang lama harus diungkapkan, kan begitu? Jadi firman Tuhan itu menjadi menyenangkan bagi dia. Apalagi yang belum ku tahu ya. Bagaimana ini? Harusnya begitu. Maka dikatakan oleh pemazmur siang dan malam. Dia itu menjadi menggelorakan. Dulu ini sering sekali diungkapkan dengan kalau ke seumuran saya atau lebih tua dari saya, karena dulu surat cinta kan. Lalu pendeta itu selalu katakan, walaupun saya tidak orangnya seperti itu, nggak apalah suka surat-suratan, tetapi pernah juga membuat surat cinta kepada seseorang lah. Iya, kebetulan bukan ibu ini ya. Kalau ibu ini kami udah ketemu di pelayanan, jadi nggak ada surat-surat cinta lagi. Tapi pendeta itu katakan begini, seorang yang sedang kasmaran, berkali-kali senang kali dia membaca suratnya ini. Waktu contoh itu dibuat dengan saya nggak kena. Saya gumar hapus saja lah, nggak ada. Namanya orang Sidikalang kan, tembak langsung kan. Ada cewek ketemu, aku cinta padamu, bagaimana, ada pertanyaan, habis. Iya bang, katanya selesai kan. Nggak ada surat-suratan. Tetapi kayaknya benar juga yang dikatakan pendeta itu. Jadi ada orang yang menyimpan surat kekasihnya, malam-malam dibacanya sampai koma-komanya pun tidak terluput dari pandangan dia. Karena apa? Suka dia mendengar, membaca apa yang diberikan oleh kekasihnya. Pujian atau kritikan yang diberi kekasihnya, bagi dia itu adalah sesuatu kesenangan. Begitulah saban malam dia baca itu suratnya. Diulang lagi surat yang pertama dulu, dibacanya lagi. Begitulah kalau datang kepada orang yang mencintai. Bukankah begitu firman Tuhan? Kira-kira itulah yang diberikan pendeta itu dulu kepada kami. Jadi saya ungkapkan ini bukan ide saya sendiri, tetapi pernah saya dengarkan. Waktu diberikan itu kepada saya nggak cocok, tetapi barangkali bisa menolong kita ya. Oh iya, kalau ke orang yang memberikan itu adalah orang yang kita cintai, suka kita membacanya. Benar ya? Suka kita. Ibu-ibu dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya dulu kan mau mereka itu kasih surat, ya kan, berkirim surat lah amang. Kalau dikirim dulu abang saya dulu ke Kalimantan, telepon enggak. Mahal kali, jadi surat. Jadi suratnya ini saya lihat. Kalau sekarang, kalau misalnya di luar kota, Mama Cia itu sering, Mama kalau udah telepon angkat nak, angkat aja. Oh iya, penting kali dia dengar suara anaknya itu ya kan? Benar nggak? Begitulah kita dengan firman Tuhan. Harus menyenangkan. Ini ada contoh yang kedua. Jadi bukan 1-2 ini. Olahraga itu penting nggak bagi kita? Ada orang yang menyenangi, jadi kesenangannya, tetapi secara rata-rata kita malas bergerak. Iya kan? Maka mana lebih banyak orang yang makan daripada berolahraga? Hampir tidak ada orang yang tidak makan.
Memang Tuhan ciptakan itu makanan selain kebutuhan, itu memang menyenangkan, enak. Coba sekali lagi, Tuhan buat itu, begitulah berhikmatnya Tuhan. Kalau tidak, banyak kali orang udah mati. Aduh, nggak suka aku makan, ya kan? Kebanyakan kita minimal 3 kali sehari itu makan gitu. Olahraga, apakah begitu? Tidak. Mau berguna kah olahraga? Berguna kali. Harus berolahraga. Tetapi dia bagi kebanyakan orang tidak menyenangkan. Malas lah. Bangun pagi jam 5 lari, aduh masih ngantuk, tarik lagi selimut ya kan. Masih mau tidur lagi, atau yang terbiasa bangun jam 5 harus bangun jam 4 supaya bisa. Banyak di antara kita tidak melakukannya. Maka dalam sehari belum tentu kita ada olahraga, tapi makan harus. Demikian ini menyenangkan ini, tapi merusak. Jangan. Jadi firman Tuhan itu, di samping dia itu adalah sesuatu yang perlu bagi kita, tetapi itu menyenangkan. Maka pemazmur berkata istilahnya begini. Tetapi yang kesukaannya, kalau Yesus, makananku ialah melakukan kehendak dia, melakukan firman Tuhan itu. Dalam rangka melakukan firman Tuhan itu maksudnya ini, yang tertulis. Supaya genaplah yang tertulis, supaya genaplah yang tertulis. Jadi Yesus menganggap itu adalah makanan, itu menyenangkan dan dia membutuhkan itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pun harus seperti itu. Jadi pertanyaan itu, kalau masih ada anak-anak Tuhan nggak senang dia baca firman Tuhan, ya? Kalau nggak senang baca semua yang dikirim di WA, bisa aja ya kan? Kadang udah terlalu banyak. Saya katakan kepada adik-adik sih, saya 25 grup, 25 pasti ada renungan setiap hari di WA, ya kan? Kan musim sekarang itu ya. Kan banyak kenalan dengan pendeta. Setiap kenalan pendeta pasti kirim 25. Apakah saya baca semua? Tentu tidak. Bukan itu maksudnya, ya. Tetapi setiap hari bacalah firman Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang harus kulakukan hari ini? Itu masih harus terus kita lakukan. Ibu-ibu, sekarang ini ada ngomong dia sendiri, ya. Gibade namanya. Siapa yang mau dikirim boleh juga. Ibadah itu ada yang membacakannya. Yang membacakannya pun suaranya enak, intonasinya enak. Kadang kalau mau kita lihat hanya dengar kan boleh. Kalau ada mau lihat juga ada ilustrasinya waktu pas dibacakan ada. Udah ada. Tanya aja anak-anak nanti, ya. Searching dia Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Nah itu, ya. Udah bisa. Jadi menyenangkan bagi kita, bukan menjadi seperti momok bagi kita, menakutkan ini bagi kita. Tapi apa ya yang Tuhan mau katakan kepada saya ya? Apa ya penghiburan yang mau Tuhan katakan kan? Itu kadang ada rasa sedih, ada sesuatu pergumulan, lalu kita baca Alkitab, firman Tuhan itu menegur kita, meneguhkan kita, kita dengarkan puji-pujian bagi Tuhan. Wah, itu mengangkat kita. Aku harus kuat, aku harus bersama dengan Tuhan. Tidak ada satu rencana Tuhan pun yang mencelakakan aku. Sekalipun barangkali ini sekarang berat, turun terus ke mana ini ya. Tetapi pastilah Tuhan melihat ini. Karena dia berkata, air matamu katanya ditampung dalam kirbatnya itu. Air mata kita dihitung semua. Bukan dia tidak tahu apa yang kamu gumulkan, apa yang kamu rasakan. Dia adalah Allah yang mengerti kita. Itu kan menyenangkan kita. Lalu ada marah kita. Kenapa engkau marah? Lihatlah Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri. Sudah begitu difitnah, dihina. Ya diam saja, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Saya diam, berapalah sakit hatiku ini. Tuhan tolonglah aku untuk mengampuni. Bukankah itu yang kita perlukan? Dari mana ibu-ibu dapat kekuatan ini kalau bukan dari firman Tuhan? Dari orang-orang psikolog, dari orang ahli-ahli motivator. Enggak, saya sudah belajar itu, saya belajar konseling, saya melihat para motivator ini pada tingkat-tingkat tertentu justru bisa merusak. Tapi firman Tuhan pasti benar. Amin. Bacalah dengan baik.
Ia seperti pohon, ini hasilnya. Oh iyalah, oke. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagian yang terakhir, hasil. Ada dua, hasilnya kepada orang benar, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini berhubungan dengan menghasilkan buah yang sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Supaya jangan kita kira apa saja yang kubuat-buat, enggak. Yang Tuhan inginkan, ibu-ibu, Tuhan lebih tahu sebenarnya apa kebutuhan kita, apa yang perlu bagi kita. Jangan meragukan kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan itu karena dia tahu ibu tidak baik memiliki itu. Pokoknya satu kali khotbah untuk itu. Tetapi saya simpulkan, Tuhan tahu ibu-ibu tidak, Tuhan tahu itu tidak kamu perlukan dan tidak membuat itu kamu baik. Baik kali kurasa itu, harus punya aku itu, harus ada punya aku itu kamu, di dalam kekurang hikmatanmu, di dalam ketidaktahuanmu untuk memprediksi, memforecast ke depan apa yang akan terjadi, ibu-ibu, Tuhanmu tahu. Maka ada banyak yang kita pikirkan apa yang kita inginkan tidak terjadi, tetapi justru itulah yang terbaik bagimu. Amin, amin. Itu yang Tuhan janjikan. Ibu-ibu, banyak sekali yang sungguh-sungguh ibu perlukan, lalu Tuhan katakan, dapatlah itu, kamu dapatkan itu. Kalau kita berbicara nanti tentang kebahagiaan itu, bukankah Tuhan juga memenuhi kebutuhan kita according? Maka semuanya itu akan ditimpahkan kepadamu. Iya, nikmati saja, tenang, sabar. Mungkin kamu ini keburu-buru, Tuhan tidak mau, ada sesuatu proses. Mengapa 40 tahun mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan? Setelah dihitung mungkin saja tidak sampai harus bulan itu. Tetapi mengapa? Dalam kitab Ibrani dijelaskan, karena Tuhan menginginkan mereka mengalami itu. Supaya apa? Genap apa yang diinginkan Tuhan. Ada banyak bisa pergumulan yang kita terima. Cuma harus tahu, Bapa yang baik. Dia tidak akan memberikan ular kepada yang minta ikan. Tidak memberikan batu kepada yang minta roti. Ya, itu sengaja saya katakan itu sering sekali karena lagu itu. Dia akan memberi ular beracun kepada yang minta roti. Ya, bukan dia mengutip firman Tuhan itu. Kenapa? Ikan dan ular agak mirip, tapi ular itu membahayakan. Mirip dia. Jangan ibu kira bahwa itu berkat bisa menjerumuskan. Ular lah namanya kan. Jadi tidak memberikan ular kepada yang minta ikan. Ikan yang kamu perlukan. Kamu kira ular yang kamu perlukan. Itu membahayakan karena mirip. Lalu dia tahu kapan dan saat mana dan yang bagaimana ikannya dia tahu persis. Itu yang ibu-ibu butuhkan. Dan nikmatilah itu datang daripada Tuhan. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Orang lain kan begini kan, istilah-istilah gitu. Kalau binereng anak ni halak roijul, moro ni bereng anak ni bero. Sorry lah, biasanya ada kata-kata yang kurang baik untuk itu. Ya, tapi Tuhan berikan yang terbaik selalu bagimu. Amin, amin ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku lalu ini, bukan demikian orang fasik, tenang aja. Bukan demikian orang, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sering sekali kita tergoda, dari awal saya sudah katakan itu. Kita cemburu, kita begitu menilai, dia tidak hidup benar, dia tidak melakukan ini, tidak suka ke gereja, tidak suka. Tetapi sebuah sukses, dia tidak akan bertahan. Dia seperti sekam yang ditiupkan angin, begitu ringan, tak bernilai. Kamu di dalam semua pergumulanmu yang bertahan di dalam kebenaran Tuhan, engkau berarti dan berbobot di hadapan Tuhan. Mana yang kamu pilih? Tuhan katakan kamu harus pilih yang berbobot itu, karena itulah kebahagiaanmu, itulah yang membuat engkau bahagia. Dan tenanglah, serahkan kepada Dia semua. Ada yang menjadi pergumulan-pergumulanmu, ada yang menjadi permasalahan pikiranmu, anakmu, suami atau apalah. Jalankanlah. Aku mau menjalankan firman Tuhan. Maka
apapun yang kamu lakukan katanya berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menikmati